Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalima dengan NIM 230200320120071 dari kelompok 2 kelas Agribisnis A dengan asisten pembimbing Kak Aditya. Untuk organ eksterior ayam terdiri dari kepala. Di kepala ini terdapat paruh, jengger, cuping, dan pial. Leher, badan yang terdapat dada, punggung, dan ekor, lalu sepasang sayap, dan sepasang kaki. Lalu selanjutnya organ pelindung tubuh pada ayam yaitu kulit, jengger, cuping, pial, bulu, paruh, sisik, dan kuku. Organ pelindung tubuh tersebut berfungsi untuk melindungi unggas dari pengaruh buruk lingkungan, seperti sebagai isolator panas tubuh, melindungi tubuh dari kerusakan fisik dan mekanik, sebagai pelepasan panas tubuh, serta melindungi dari gangguan hewan buas atau liar. Jadi setelah kita melakukan pembedahan pada ayam, kita dapatkan saluran pencernaan berikut ini. Nah, pertama-tama ayam memakan pakannya menggunakan mulut. Pada mulut ini terdapat kelenjar saliva sebagai pelumas makanan untuk mempermudah makanan masuk ke esofagus. Selanjutnya, makanan akan sampai di esofagus. Di sini, esofagus fungsinya untuk menyalurkan makanan ke tembolok. Sampai di tembolok terdapat banyak kelenjar mukosa yang menghasilkan getah untuk melunakkan makanan, dan pakan ini akan disimpan sementara sebelum masuk ke proventriculus. Lalu di proventriculus terjadi pencernaan secara enzimatis. Selanjutnya adalah ventriculus atau bisa disebut dengan ampela, yang fungsinya mencerna makanan secara mekanik dengan bantuan grid yang berada di dalamnya. Setelah itu pakan akan sampai di usus halus. Di sini terjadi pencernaan secara enzimatik dan terjadi penyerapan kembali. Lalu selanjutnya terdapat percabangan pada usus yang disebut sekum. Sekum ini berfungsi untuk membantu pencernaan bahan makanan yang mengandung serat dengan bantuan mikroorganisme. Setelah itu kita turun lagi ke usus besar. Di sini terjadi penyerapan air kembali untuk meningkatkan kandungan air pada sel tubuh dan mengatur keseimbangan air pada ayam. Serta juga terjadi perombakan kembali sisa-sisa pakan yang tidak tercerna menjadi feses. Lalu yang terakhir, feses tadi akan dikeluarkan melewati kloaka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ respirasi pada ayam. Pertama-tama, udara akan masuk dari hidung, dan hidung ini merupakan organ respirasi eksternal pada ayam. Hidung ini menjadi jalur keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida. Nah, dalam hidung ini akan masuk ke dalam laring. Pada laring ini terdapat katup yang akan membuka dan menutup ketika ayam bernafas. Nah, setelah laring ini akan masuk ke dalam trakea. Trakea sebagai jalur jalannya udara. Selanjutnya terdapat percabangan trakea di sini yang disebut dengan bronkus. Bronkus ini berfungsi sebagai filtrasi terakhir supaya udara yang masuk menjadi bersih dan tanpa debu. Selanjutnya akan menuju ke alveolus. Dalam alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, dan alveolus ini terdapat di dalam paru-paru ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan organ reproduksi pada ayam jantan. Di sini terlihat jelas pasang testis. Yang putih ini, testis ini berfungsi memproduksi spermatozoa, seminal plasma, dan hormon testosteron. Selanjutnya dapat kita lihat yang kecil sekali ini, putih-putih ini,
adalah epididymis. Epididymis ini berfungsi sebagai jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju kauda epididymis. Nah, dari epididymis ini ada yang dinamakan vas deferens yang menempel pada punggung ayam. Vas deferens ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasikan. Yang ini, Setelah itu, sperma akan bermuara di proctodeum, lalu dikeluarkan melewati kloaka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai organ ekskresi. Di sini terdapat sepasang ginjal yang fungsinya untuk memproduksi urin melalui proses filtrasi dan reabsorpsi. Nah, urin yang telah dibentuk tadi akan melewati ureter. Karena ayam tidak memiliki kantong urin, maka urin tersebut akan langsung bermuara di uredeum dan selanjutnya keluar melewati kloaka. Yang pertama adalah penyakit pulorum atau penyakit jarak putih. Penyebabnya disebabkan oleh bakteri Salmonella pulorum. Gejalanya adalah mata ayam terlihat mengantuk atau matanya menutup, menjengger kebiruan, bergerombol pada suatu tempat dan nafsu makan berkurang. Pada umumnya memperlihatkan diare putih atau coklat kehijau-hijauan dan terdapat gumpalan seperti pasta di sekitar kloaka, disertai kelemahan kaki, sayap menggantung kusam, lumpuh karena artritis, dan nampak sesak nafas. Pencegahannya diutamakan pada sanitasi dan tata laksana serta manajemen pemeliharaan yang baik. Pengobatannya dapat dilakukan dengan penyuntikan antibiotik seperti kolikin dan neoteramisin ke dada ayam. Selanjutnya adalah penyakit aspergillosis. Penyebabnya disebabkan oleh Aspergillus fumigatus dan penularannya melalui media udara dan spora jamur yang melekat pada liter kandang. Gejalanya, ayam nampak sesak nafas, suaranya lebih keras dari biasanya. Selain itu, ayam nampak mengantuk, lesu, dan bahkan ada yang memiliki gejala ascites atau penimbunan cairan di dalam rongga tubuh. Pencegahannya adalah dengan melakukan fumigasi saat anak ayam akan masuk ke kandang dan liter yang digunakan dalam kondisi basah, sehingga sebaiknya kita menggunakan liter yang kering dan sebelumnya telah difumigasi. Upaya pencegahan lainnya dengan melakukan pembersihan bekas ransum yang dipakai ayam, karena bekas ransum yang telah tercemar dapat menjadi media penularan penyakit aspergillosis. Jika unggas sudah terlanjur terinfeksi, maka pengobatannya adalah dengan memberi obat seperti hamisin, nystatin, dan kristal violet. Lalu selanjutnya adalah penyakit gurem. Penyebabnya adalah parasit gurem atau Ornithonisus bursa yang termasuk subordo Mesostigmata, subkelas Ascari, dan kelas Arachnida. Hama ini sangat kecil dan sangat sulit diberantas. Gurem ini menghisap darah, hidupnya bergerombol, dan keluar pada malam hari. Untuk gejalanya, akibat dari serangan parasit ini, ayam kurang tidur, gelisah, stres, lesu, kurang darah, dan terganggu saat mengeram, sehingga banyak telur yang tidak menetas. Gangguan gurem ini, jika tidak mendapatkan penanganan, dapat menyebabkan penurunan produksi telur, bahkan bisa berhenti sama sekali. Untuk pencegahannya, dapat dilakukan dengan menerapkan manajemen pemeliharaan yang baik dan menjaga kebersihan kandang dan sekitarnya. Untuk ayam yang sudah terlanjur terserang gurem, dapat diobati dengan cara memandikannya dengan campuran air sabun dan belerang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih.